Pencapaian Timnas Indonesia di mata legenda Persib. Persija punya calon kiper baru. Pelatih Persebaya kantongi kekuatan PSIS Semarang. Timnas Indonesia dapat kabar gembira jelang laga kontra Australia. Mohon subscribe channel ini dulu, agar tidak ketinggalan berita Liga Indonesia. Pencapaian Timnas Indonesia di mata legenda Persib. Indonesia membuat sejarah dengan mencapai babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya. Prestasi ini diraih oleh Timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 di Qatar, memastikan tempat di fase knockout sebagai salah satu tim peringkat 3 terbaik. Perjalanan luar biasa Indonesia di Piala Asia ini patut mendapat apresiasi, mengingat Asnawi Mangkualam dan timnya menghadapi tantangan berat dari kualifikasi hingga fase grup. Tidaklah mudah melawan lawan-lawan tangguh seperti yang dihadapi sejak awal. Apresiasi juga datang dari Yudi Guntara, ex-bintang Persib Bandung, yang menilai perjalanan menuju Piala Asia dan mencapai 16 besar bukanlah hal yang mudah. Yudi menekankan bahwa kinerja pelatih Shin Taeyong perlu diapresiasi, terlepas dari faktor pemain naturalisasi. Yudi juga memberikan komentar mengenai pencapaian Indonesia ke babak 16 besar, mengabaikan bantuan dari tim lain dan status sebagai peringkat ketiga terbaik. Menurutnya, penampilan Indonesia dalam 3 pertandingan di grup D menunjukkan kemajuan yang signifikan. Indonesia akan menghadapi Australia di babak 16 besar, sebuah tantangan berat di Jassim bin Hamad Stadium, Qatar pada Minggu, 28 Januari 2024 mendatang. Persija punya calon kiper baru. Persija Jakarta telah mengganti fokusnya dari Reza Arya Pratama, kiper PSM Makassar, yang sebelumnya menjadi target. Meski sebelumnya tertarik karena Reza merupakan pelapis Andritani, Persija kini berpaling setelah PSM Makassar meraih gelar juara Liga 1. Reza Arya Pratama berhasil mencuri perhatian dengan penampilan cemerlangnya, membawa PSM Makassar meraih gelar juara Liga 1. Tidak hanya itu, ia juga mendapat panggilan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Namun, Persija Jakarta kini telah melupakan Reza Arya Pratama dan mencari alternatif lain. Salah satu nama yang muncul sebagai calon pengganti adalah Ikram Al-Ghifari, kiper utama Timnas U17 Indonesia yang tampil mengesankan di Piala Dunia U17. Ikram Al-Ghifari mencatatkan penampilan memukau bersama Timnas U17 Indonesia, walaupun mengalami 5 kebobolan dalam 3 pertandingan. 2 kebobolan terjadi saat bersua Ekuador dan Panama, sementara 3 gol lainnya bersarang ketika bertemu Maroko. Penampilan apik Ikram Al-Ghifari di Piala Dunia U17 menarik perhatian klub-klub Liga 1. Persija Jakarta dapat memanfaatkannya sebagai pengusik bagi Andritani dan Cahya Supriyadi dalam perencanaan jangka panjang. Pelatih Persebaya kantongi kekuatan PSIS Semarang. Menjelang laga tunda Liga 1 Indonesia musim 2023-2024 melawan PSIS Semarang pada 30 Januari 2024, pelatih kepala Persebaya Surabaya, Paul Munster, menyampaikan bahwa telah mendapatkan gambaran mengenai kekuatan lawan. Menurut pelatih berlisensi UEFA Pro ini, kondisi tim saat ini berada dalam performa yang baik dan perlahan-lahan semakin membaik. Selain itu, Munster mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan latihan serta memberikan informasi baik secara individu maupun secara kolektif sebagai tim. Munster menegaskan bahwa yang paling penting adalah performa saat pertandingan sebenarnya. Meskipun beberapa pemain mungkin membutuhkan waktu untuk memahami sepenuhnya, ia berharap agar semua pemain dapat menjalankan tugas mereka dengan jelas. Timnas Indonesia dapat kabar gembira jelang laga kontra Australia. Timnas Indonesia mencatat sejarah dengan berhasil melangkah ke babak 16 besar Piala Asia 2023, menjadi salah satu dari 4 tim teratas pada mini klasemen peringkat 3 terbaik di fase grup. Meskipun menghadapi 2 kekalahan dari Irak dan Jepang,
tim asuhan Shin Taeyong di grup D berhasil mengumpulkan 3 poin dari kemenangan atas Vietnam. Mereka akan bersaing dengan Australia di babak 16 besar pada 28 Januari 2024. Erick Thohir, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada pemain dan pelatih atas perjuangan mereka. Erick juga berjanji memberikan bonus yang lebih menggiurkan seiring dengan keberhasilan melaju ke babak 16 besar, dan bahkan menyatakan kesiapannya memberikan bonus lebih besar jika Indonesia dapat mencapai perempat final. Erick menyoroti kekuatan mental sebagai faktor kunci yang membedakan timnas Indonesia saat ini dengan masa lalu. Hal tersebut terlihat ketika tim tidak kehilangan keyakinan dan tetap tenang meskipun tertinggal akibat gol penalti cepat dari Jepang, salah satu tim besar di Asia.